warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebentar ya, yang tadi snacknya baru dapat satu, tolong silakan ambil lagi ya. Terima kasih. Sekali lagi dihimbau ya, yang tadi baru dapat snack satu, silakan diambil lagi. Mohon maaf ya, ada keterlambatan sebentar. Dengan bangga, SMP PUI Junti Kebon mempersembahkan sebuah kabaret yang berjudul Bukan Kisah Cinderella. Kisah ini bercerita tentang persahabatan antara Putri dan teman-temannya. Putri, seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Ayah dan ibunya meninggal saat pandemi virus corona melanda. Putri tinggal bersama neneknya. Nenek Putri merawat Putri dengan penuh kasih sayang, sehingga Putri pun tumbuh menjadi anak yang periang. Walaupun mereka hidup dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, Putri tidak pernah mengeluh. Ia pun termasuk anak yang rajin bersekolah. Ya, walaupun dengan peralatan dan pakaian sekolah seadanya. Saat ini, Putri baru duduk di kelas 7, sehingga ia belum begitu mengenal teman-temannya. Begitupun sebaliknya. Mereka semua masih beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Namun, ia memiliki seorang teman baik yang bernama Wulan. Mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama di kelas. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan.
ya. Hap, 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 terbanglah kau bola. Ayo terbang. Larilah kau bola, bersenanglah kau bola, bocah-bocah petualang. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu, ini mageran nih. Apa terpesona tah? Asik. Hey. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Lewat lagu yang ku nyanyikan, lewat musik yang ku mainkan. Setelah aku besar nanti, akan jadi si raja dangdut. Dangdut, 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 dang, 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 dangdut. Selamat pagi Bu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini udah terpesona nih. Gurunya ganteng Wak. Selamat pagi Pak, selamat pagi Merdeka. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Merdeka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Namanya Dimas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Budi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya semangat belajarnya. Harus dong, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Dan senang sekali melihat kalian bersemangat seperti ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Saya Pak. Ya, silakan Bolang. Tok tok tok. Pantun. Mangga. Hus, kunda punten. Sejen tak. Bukan itu, Bolang. Pantun itu adalah salah satu karya sastra Indonesia yang awal mulanya untuk memberikan nasihat dengan cara yang menarik. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makasih. Ada yang mau memberikan contoh pantun yang lain? Saya Pak, saya Oke, silakan Dian. burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Tahu baik mulai. Wis sekian dan terima kasih, baik. Bagus Dian. Yang lainnya, ada lagi? Saya Pak. Bila ingin melihat ikan
menggoda Apa? gadis pendiam, caranya tak sama, menggoda dan lincah. Masya Allah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Terima kasih Bapak Oda, Senyum terima dari kasih banyak. jauh, kalau dia senyum, tandanya hatinya malu. Kalau dia senyum, tandanya hatinya Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih nih sama aja. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih. Bagus, bagus. Saya juga mau coba, Pak. Ya, silakan Putri. Sungguhlah besar hewan badak. Jika berjalan, terseok-seok. Nenek tertawa terbahak-bahak melihat kakek bermain TikTok. Oke, ada lagi. Saya Pak, Ya, silakan Anji. ikan hiu nabrak tiang. I love you sayang. Tidak terasa ya anak-anak? Oke, kita bertemu lagi setelah sholat duhur dan istirahat. Waktu zuhur pun tiba. Mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ada yang mengeluarkan alat sholatnya, ada yang langsung menuju ke musola, ada juga melepas sepatunya terlebih dahulu di kelas, termasuk Putri. Diinformasikan kepada kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih Bapak Faisal, terima kasih. Azan zuhur akan segera dikumandangkan oleh Farizki Abror dari kelas 7B. Dan Iqomah akan dikumandangkan oleh Nur Ilham dari kelas 8B. Sekali lagi, diinformasikan kepada kelas 7, 8, dan 9 disilahkan berwudu karena azan zuhur akan segera dikumandangkan oleh Farizki Abror dari kelas 7B dan Iqomah akan dikumandangkan oleh Nur Ilham dari kelas 8B. Sekian, terima kasih. Setelah sholat zuhur dan istirahat, beberapa siswa masuk kelas terlebih dahulu. Sepatu siapa gini? Di, jember baik. Lesyak kemencak, bis botol masih dinggoi baik. Mereka pun saling melempar sepatu itu dan juga menendangnya, Sobek ya. seolah heran dan jijik dengan sepatu yang sudah usang itu. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya Putri dan Wulan pun tiba di kelasnya. Namun itu semua terlambat karena
sepatu tersebut sudah hampir tak bisa digunakan lagi. Putri pun tak bisa menahan air matanya karena hanya itulah sepatu yang ia miliki. Dan ia tak bisa berhenti menangis. Wulan langsung menghentikan perbuatan teman-temannya itu sambil berusaha menenangkan Putri. Uwis, Cak, uwis, sepatunya Putri kuno. Tapi teman-temannya seolah tidak mendengarkannya dan tetap melempar-lemparkan. Akhirnya Putri langsung mengambil tasnya dan pulang tanpa berkata apapun. Teman-teman lainnya yang baru datang pun bingung melihat Putri yang pergi dengan membawa tasnya. Wulan masih berusaha menghentikan teman-temannya. Akhirnya langsung merebut sepatu itu. Mana sepatu belajar siapa gune? Ini sepatunya Putri. Besok masih tinggal baik. Kalian tahu nggak? Putri itu bukan dari keluarga yang mampu. Hanya itu sepatu yang dia punya. Dia nggak punya sepatu yang lain. Maaf, kami bercanda dan kami nggak tahu. Dan sekarang dia nggak punya sepatu sama sekali karena udah dirusak oleh kalian. Dia tuh udah gak punya ayah, gak punya ibu. Dia cuma tinggal sama neneknya. Dan neneknya cuma punya usaha warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Iya nih, gimana sih kalian? Lihat sepatu mentang-mentang jelek langsung aja dilempar-lempar. Sira lu ngawiti. Sira gak berpain duluan. Ya ampun dia berdua. Udah, salah-salahan baik. Itu dah, terima kasih. Mudah-mudahan Bapakku Wendy, bapakku Wendy, terima kasih. Terima kasih banyak. Langsung dibayar, duitnya nggak untuk ke sepatu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu kenapa Wulan? Putri mana? Biasanya kalian berdua kayak sendal nggak bisa dipisah. Kok pada diem aja? Belum pada makan siang, tak? Pak. Anu gimana? Tadi ada kejadian di kelas ini. Kejadian apa? Aduh, si Rebecca menjelaskan kayak dia ngomongnya. Wulan nangis gara-gara Putri, Pak. Loh, kok bisa?
Bukan, Pak. Maksudnya Wulan nangis gara-gara ini. Sepatu? Sepatu siapa itu? Sepatu Putri, Pak. Aduh, Bapak jadi pusing. Coba jelasin yang bener. Dari awalnya gimana? Jangan muter-muter. Akhirnya, mereka pun saling menceritakan apa yang terjadi kepada Pak Guru. Pak Guru pun hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengarkan cerita mereka. Astagfirullahaladzim. Kalian itu nggak boleh kayak gitu, Nang. Bolang lupa, singului. Iya pak, bolang lupa. Sira gak pernah baik. Sudah. Pokoknya nanti kalian harus minta maaf sama Putri dan neneknya. Oke? Iya pak. Kalau sama Wulan, udah minta maaf belum? Sana minta maaf dulu. Iya pak. Maafin kami ya Bulan. Kami sudah keterlaluan. Iya. Ya sudah, kita mulai pelajarannya. Iya pak. Pelajaran pun dimulai. Kelas berlangsung seperti biasanya. Namun, tentu saja masih ada yang mengganjal perasaan mereka tentang apakah Putri yang tiba-tiba pulang membawa tasnya akan baik-baik saja di rumah. Hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Putri tidak masuk? Putri nggak mau masuk, Pak. Kenapa? Malu katanya. Dia udah nggak punya sepatu, Pak. Kalian bertiga udah minta maaf ke Putri dan neneknya belum? Belum pak. Wiram. Ya Allah, bokatku wis cah. Jadi si Priwen, Aturana pak. J, liwani dah kata wonten dulu. Wirang pak, mana terus jadi sewa ini mbak tuane. Ya wes, nanti pulang sekolah bapak temani. Asik. Oke pak. Oh iya, Pak. Saya punya ide. Ide apa tuh? Bagaimana kalau kita patungan buat beli sepatu baru buat Putri? Bagus tuh. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Ya sudah, tapi si kelasnya aja ya. Nanti kalau uangnya kurang biar bapak tambahin. Oke, Pak. Kapan Pak patungannya? Sekarang aja tuh ya, biar cepet beli sepatu barunya. Boleh. Tolong ambil kardus di kantor, Ji. Oke pak. Baturan lagi. Mereka pun saling menyumbangkan uangnya untuk membelikan Putri sepatu baru. Mereka semua tampak bersemangat karena mereka ingin Putri bisa kembali bersekolah dengan sepatu baru yang akan mereka belikan.
Oke, sambil patungan ya. Kepada Ananda yang Ibu Yaya panggil, silakan ke depan musola ya. Silakan ke Ibu Umi di depan musola. Dera Fitri, Fatur Rohman, dan M. Muhammad Ilham dari kelas 9 ditunggu di depan musola, nak. Sekali lagi tadi yang sudah Ibu Yaya panggil, sudah ke Ibu Umi di depan musola. Dera Fitri, Fatur Rohman, Muhammad Ilham dari kelas 9B ditunggu di depan musola, nak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan sedikit atau banyak uangnya untuk membantu Ananda Putri buat beli sepatu baru. Semoga Bapak Ibu semuanya rezekinya lancar, amin ya. Sepulang sekolah, Pak Guru dan teman-teman Putri pergi ke toko sepatu untuk membelikan sepatu baru untuk Putri sebelum berkunjung ke rumah Putri untuk meminta maaf. Sementara itu, di rumah Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Guru, karo batu-batu renak putri. Mangga Pak, masuk. Maaf, berantakan umai. Iya, boten pun apa, Bu? Kak Gecah, mancing. Iya Pak. Dih, menang baik, mau ngomong. Anu Bu, kami semua ingin meminta maaf Bu. Minta maaf kenapa? Kami sudah merusak sepatunya Putri. Oh, begitu. Sebentar ya. Mimi panggil anaknya. Put, ada teman-teman kamu nih, Nak. Han, ajakan Putri ya, Nuk. Iya, Mi. Wulan pun mengajak Putri untuk menemui Pak Guru dan teman-temannya. Dengan wajah yang kurang bersemangat, Putri pun keluar untuk menemui mereka. Las, jaluk maaf ning Nok Putri langsung. Put, maafin kami ya. Kami sudah merusak sepatu kamu. Iya Put, kami nggak tahu kalau itu sepatu kamu satu-satunya. Ayo Nok Putri, dijawab. Anak yang baik itu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain jika orang tersebut sudah meminta maaf dengan tulus. Jangan ngangguk aja. Bilang, iya, dimaafkan begitu. Iya, Put. Bapak juga meminta maaf atas kelakuan anak-anak ini. Iya, Pak. Saya memaafkan kesalahan mereka. Tolong, nanti jangan diulang lagi. Iya Put, kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Put. Saya juga minta maaf atas kelakuan mereka ya, Bu. Ora apa-apa, Pak. Ada 3 bocah. Iya sih, Bu. Bocah, tapi bocah nakal. Untuk Putri, Bapak tunggu di sekolah kembali ya. Tapi, Pak, saya Masya Allah. udah gak punya sepatu. Apa boleh sekolah tidak pakai sepatu? Ya nggak boleh lah. Di sekolah itu harus pakai sepatu. Tapi, Pak, sepatu saya kan. Apa ini, Lan? Buka aja. Iya Put, buka aja biar nggak penasaran. Loh, kok nangis lagi? Gak suka ya? Iya Put, apa mau diganti modelnya? Enggak. Saya suka banget. Apa kune, Put? Ikomi. Masya Allah, kesuwun Pak. Tapi beli ngerepotaken ta? Insya Allah mboten, Bu. Itu sebagai bentuk permintaan maaf kami dan juga keinginan kami untuk memberikan sepatu baru kepada Putri. Sekali lagi terima kasih Pak. Kanggo batur-batur enak Putri. Ini mengucapkan kusuwun. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin.
Iya, Pak. Teman-teman juga. Saya sangat senang dan berterima kasih sekali atas kebaikan kalian semua. Alhamdulillah, Mi. Putri dua sepatu anyar. Iya, No. Alhamdulillah. Nah, karena sudah punya sepatunya, besok jangan lupa berangkat sekolah lagi ya. Iya, Pak. Insya Allah, saya akan selalu berangkat sekolah. Alhamdulillah. Demikianlah penampilan kabaret, bukan kisah Cinderella. Ingat, tidak semua hal bisa dijadikan bahan gurauan. Apalagi menganggap remeh barang yang dimiliki oleh teman-teman kita. Karena bisa jadi itulah satu-satunya barang yang ia miliki. Jangan ragu untuk membantu teman kita jika ia memerlukan bantuan kita. Inilah para pemain kabaret, bukan kisah Cinderella. Putri diperankan oleh Windy Amelia. Wulan diperankan oleh Rizka Rahmayanti. Bapak Guru diperankan oleh Dimas Julianto. Dian dan Ani diperankan oleh Aulia Febriani dan Nihla Adela. Bolang, Aji dan Wawan diperankan oleh Febrian, Muhammad Faisal dan Akbar Riyadi. Nenek Putri diperankan oleh Upit Andayani. Para pengisi suara Putri oleh Herna Fihazana. Pengisi suara Wulan oleh Rizka Rahmayanti. Pengisi suara Bapak Guru oleh Salim Mubarak. Pengisi suara Dian dan Anik oleh Aulia Febriani dan Nihla Adela. Pengisi suara Aji, Bolang dan Wawan oleh Muhammad Faisal, Safri Nandika dan Febrian. Pengisi suara Nenek Putri oleh Priyanti. Narator oleh Yaya Witria. Penanggung jawab tata panggung oleh Hamdan dan Noval Namja Prasetya. Ide cerita, naskah, pemilihan pemain, sutradara, penata musik, dan kostum oleh Salim Mubarak. Terima kasih sudah menonton kabaret ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.